kasih. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Mungkin izin terkait dengan media sosial juga yang ramai pada akhir-akhir ini terkait dengan tuntutan para influencer Pak yang 17+8. Ada sekitar 3 hal yang ditujukan kepada TNI. Itu nantinya seperti apa tindak lanjut dari TNI terkait dengan tuntutan dari para influencer tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Kompas TV. TNI sangat mengapresiasi ya beberapa tuntutan maupun masukan 17/8 yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun. Ya. Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu. Kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon izin Kapus, Bapak-Bapak sekalian, saya Sahrul dari Jawa Pos. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan yang diekspos hari ini, kan tadi sudah dijelaskan beberapa peristiwanya, kemudian kronologinya. Lalu kalau kita lihat lagi, kan tadi sebenarnya dokumen-dokumen foto ataupun video awal itu tentu diambil bukan oleh masyarakat, karena kan diambil tentu oleh anggota, entah anggota kepolisian yang memeriksa atau anggota mendampingi ketika proses pemeriksaan itu dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya ini yang menyebarkan pertama kali sehingga akhirnya sampai di media sosial, sampai di publik, dan ada bahkan beberapa media yang memberitakan mungkin di daerah atau sebagainya. Artinya apakah dicari orang yang menyebarkan ini? Kalau dicari, kira-kira sudah ada tindakan, apakah tindakan disiplin atau tindakan proses hukum baik dari teman-teman di Polri maupun di TNI. Kebetulan kan di sini ada dari Propam, juga ada dari Puspom TNI. Karena kalau dokumen itu bisa menyebar, tentu ada yang menyebarkan. Sementara dokumen itu awal diambil bukan oleh masyarakat atau orang luar, artinya di internal sendiri gitu. Itu yang pertama. Mungkin itu kan bisa menyambung juga pertanyaan tadi yang apakah akan ada evaluasi dan sebagainya, itu Pak. Yang kedua, tadi menyambung dari Kompas, kan kalau tadi tuntutan 17+8 itu kepada TNI, kan selain kepada TNI juga ada disampaikan juga kepada Polri Pak. Barangkali Pak Karo bisa menjelaskan bagaimana respon Polri terhadap tuntutan 17+8 terhadap Polri. Terakhir mungkin juga ke Pak Karo, kalau kita dengarkan keterangannya Pak Kabid Humas Polda Metro dari hari ke hari, kan terus ada progres penanganan khususnya di wilayah hukum Polda. Dicari siapa dalangnya, kemudian sudah dibagi beberapa klaster, ada klaster perusuh, penghasut dan sebagainya, dan sedang dicari aktor utamanya. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, aksi ini kan tidak hanya di Jakarta, bahkan tadi di daerah-daerah lain, dan tidak kalah besarnya. Kalau di Makassar dikatakan Bapak Presiden korbannya sangat banyak, 4 orang meninggal dunia, di Jogja juga ada yang meninggal dunia. Kira-kira kalau dari Mabes Polri ini menyerahkan sepenuhnya ke Polda-Polda di daerah, atau Mabes Polri juga mencari tahu dan mendalami? Karena kalau ini terjadi di Jakarta saja mungkin Polda Metro Jaya saja, tapi ini kan masif dan terjadinya seperti terorganisir di berbagai daerah, hampir serentak walaupun memang tidak bersamaan. Apakah digerakkan atau seperti apa, itu di dalam juga oleh Mabes Polri? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Tindakan kepolisian sejak perencanaan sampai dengan pada pelaksanaan dan pasca konsolidasi tentu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan intens, serta juga dalam pelaksanaan tindakan kepolisian itu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal. Internal
Di sini ada Divpropam, ada Itwasum, dan kemudian secara eksternal juga dari Kompolnas dan bahkan rekan-rekan media sebagai kontrol sosial kepada kami. Dan tentunya secara khusus lagi seluruh masyarakat sudah bisa melihat. Yang selanjutnya adalah terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi. Tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak anti kritik. Namun demikian, apa yang menjadi harapan masyarakat tentu ada rasa wujud kepemilikan atau rasa bahwasannya Polri milik masyarakat menjadi bagian. Namun konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut, dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak anti kritik. Itu yang bisa kami jawab terkait dengan evaluasi atau apapun. Inilah wujud kami soliditas dan sinergisitas. Sejak awal perencanaan dan pengamanan juga kami sudah dibantu dan TNI membantu kami, dan tentunya harapan-harapan untuk pemulihan keamanan ini pada konteks konsentrasi saat ini, kita juga memohon untuk bersama-sama, karena kewajiban di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 8 kalau tidak salah, peran serta aktif bertanggung jawab seluruh yang juga melakukan penyampaian pendapat.